Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Febriantia, NIM 195221016. Perkenalkan, nama saya Isnaka Mufid, NIM 195221017. David Maesti, NIM 195221020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai departemenisasi biaya overhead pabrik. Pada umumnya, proses produksi dilakukan melalui beberapa tahapan. Oleh karena itu, biaya produksi dihitung berdasarkan setiap tahapan yang dilalui oleh proses pengolahan produk. Setiap tahapan yang ada dalam proses produksi dinamakan departemen, sehingga dapat dikatakan bahwa departemen merupakan objek biaya. Sedangkan departemenisasi biaya overhead pabrik ini adalah pembagian pabrik ke dalam bagian-bagian atau segmen-segmen yang disebut departemen-departemen yang dibebani dengan biaya overhead pabrik. Tujuan dari departemenisasi biaya overhead pabrik itu ada dua. Yang pertama, pembebanan biaya yang lebih akurat. Setiap produk atau pesanan yang diproses melalui departemen produksi akan dibebani dengan biaya overhead pabrik, yaitu biaya overhead pabrik dibebankan atau BOP applied. Biaya tersebut didapat dari perkalian antara tarif yang ditentukan di muka atau anggaran dengan kapasitas sesungguhnya yang dicapai. Lalu yang kedua, pengendalian biaya overhead pabrik. Departemen biaya overhead pabrik memungkinkan perusahaan untuk melakukan analisis selisih biaya di setiap departemen dengan membandingkan antara BOP applied dengan BOP aktual. Selisih BOP setiap departemen harus dicari penyebabnya dan siapa yang bertanggung jawab dengan menerapkan sistem akuntansi pertanggungjawaban. Jadi, selisih biaya harus dapat diidentifikasikan terhadap siapa yang bertanggung jawab atas departemen tersebut untuk kemudian dilakukan perbaikan. Yang kemudian ada departemen produksi dan departemen jasa. Departemen produksi ini adalah departemen yang terlibat langsung dalam mengubah bentuk atau sifat dari bahan menjadi produk jadi. Dalam menentukan jumlah departemen produksi yang terlibat, tergantung pada penekanan yang diberikan oleh sistem biaya dalam penghimpunan biaya di departemen produksi. Untuk tujuan pengendalian biaya, perlu dibentuk lebih banyak departemen dan sebaliknya. Berikut beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan jenis departemen produksi yang diperlukan untuk menetapkan tarif biaya overhead pabrik departemen yang akurat dan pengendalian biaya yang memadai. Yang pertama, adanya kesamaan operasional proses dan mesin-mesin yang digunakan di setiap departemen. Yang kedua, lokasi dari operasional, proses pengolahan dan mesin yang digunakan. Yang ketiga, pembagian tanggung jawab atas proses produksi dan biaya yang terjadi. Yang keempat, hubungan antara sifat operasional terhadap aliran pengolahan produk. Yang kelima, jumlah departemen atau pusat biaya yang tepat. Contohnya seperti pemotongan, penjahitan, perakitan, pengepakan, pencampuran, percetakan, pengalengan, pengecoran, pengecekan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, departemen jasa. Departemen jasa adalah departemen yang memberikan layanan secara tidak langsung terhadap kegiatan proses produksi. Pembentukan departemen jasa merupakan hal yang penting karena ikut serta dalam membantu atau melayani berbagai kebutuhan yang ada di departemen produksi guna kelancaran proses produksi maupun departemen jasa yang lain. Penentuan jumlah dan jenis departemen jasa dipengaruhi oleh faktor-faktor penting seperti fungsi layanan, biaya untuk penyediaan jasa, dan jumlah karyawan yang diperlukan oleh fungsi jasa tersebut. Contoh dari departemen ini ada poliklinik, kafetaria, pemeliharaan, penanganan bahan, pemeriksaan, pembangkit listrik, personalia, pengamanan, quality control atau VC, dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya yaitu BOP langsung departemen dan BOP tidak langsung departemen. Pada proses produksi, departemen yang terlihat tidak hanya departemen produksi, tetapi juga departemen jasa atau pembantu, karena departemen ini memberikan layanan pada departemen produksi. Dalam upaya membebankan biaya overhead pabrik ke dalam departemen, baik departemen produksi maupun departemen jasa atau pembantu, biaya overhead pabrik dapat diklasifikasikan menjadi BOP langsung departemen dan BOP tidak langsung departemen. BOP langsung departemen ini adalah biaya yang dapat diidentifikasikan atau ditelusuri secara langsung pada departemen tertentu. Lalu BOP tidak langsung ini biaya yang tidak dapat diidentifikasi atau ditelusuri secara langsung pada departemen tertentu atau biaya yang manfaatnya dapat dinikmati bersama oleh beberapa departemen. Langkah-langkah penentuan tarif BOP departemen. Yang pertama yaitu menyusun anggaran BOP per departemen, lalu alokasi BOP departemen jasa ke departemen produksi, lalu penentuan tarif pembebanan BOP per departemen, serta metode alokasi biaya BOP departemen jasa ke departemen produksi. Baik, selanjutnya yaitu penyusunan anggaran BOP per departemen. Dalam penyusunan anggaran BOP dapat dibedakan menjadi dua, yaitu BOP langsung departemen dan juga BOP tidak langsung departemen. BOP langsung departemen yaitu BOP yang dapat diidentifikasikan secara langsung sebagai BOP departemen tertentu. Contohnya biaya bahan penolong,
gaji mandor, lembur karyawan, dan biaya penyusutan suatu departemen. Sedangkan BOP tidak langsung departemen yaitu BOP yang dinikmati secara bersama-sama oleh 2 departemen atau lebih. Contohnya gaji pengawas departemen, biaya penyusutan gedung pabrik, biaya pemeliharaan gedung, serta biaya perbaikan. Dalam penyusunan anggaran BOP per departemen nanti dibagi menjadi 4 tahap, yaitu penaksiran BOP langsung departemen atas dasar kapasitas yang direncanakan untuk tahun anggaran, lalu penaksiran BOP tak langsung departemen, lalu distribusi BOP tak langsung departemen ke departemen yang menikmatinya, serta menjumlah seluruh BOP departemen langsung atau tidak langsung untuk mendapatkan anggaran BOP per departemen. Alokasi BOP Departemen Jasa ke Departemen Produksi. Dalam mengalokasikan BOP Departemen Jasa ke Departemen Produksi, ada 2 hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu menentukan dasar alokasi BOP Departemen Jasa yang tepat, serta memilih metode alokasi biaya dari Departemen Jasa ke Departemen Produksi. Selanjutnya yaitu penentuan tarif BOP tiap departemen. Setelah BOP Departemen Jasa dialokasikan ke Departemen Produksi, besarnya anggaran BOP di setiap Departemen Produksi terdiri dari BOP Departemen Produksi, ditambah biaya berasal dari alokasi BOP Departemen Jasa. Tarif BOP dihitung masing-masing Departemen Produksi dengan mempertimbangkan dasar pembebanan sesuai kapasitas yang tepat. Hal ini karena karakteristik masing-masing Departemen Produksi yang berbeda-beda. Metode alokasi biaya dari Departemen Pembantu ke Departemen Produksi. Untuk alokasi biaya overhead Departemen Pembantu ke Departemen Produksi dapat dilakukan dengan 3 metode alokasi, yaitu ada metode alokasi langsung, metode alokasi bertahap, serta metode alokasi simultan. Metode alokasi langsung. Metode alokasi ini dilakukan secara langsung dari Departemen Jasa ke Produksi yang menerima manfaatnya, tanpa melihat ada tidaknya Departemen Jasa lain yang menerima manfaat dari Departemen Jasa ini. Metode ini merupakan metode yang cukup sederhana. Ilustrasinya dalam penggunaan metode alokasi langsung ini, yaitu CVSAD mengolah produknya dengan 2 departemen produksi, yaitu Departemen Jasa Listrik yang simbolnya X, dan juga Departemen Jasa Pemeliharaan Mesin. Untuk ilustrasinya sebagai berikut. CVSAD mengolah produknya dengan 2 departemen produksi, yaitu Departemen Jasa Listrik dan juga Departemen Jasa Pemeliharaan Mesin. Seluruh tenaga listrik dan pemeliharaan mesin sepenuhnya digunakan oleh Departemen Produksi dengan proporsi berikut. Departemen Produksi untuk proses pertama di Departemen Jasa X yaitu sebesar 30%, Departemen Jasa Y 25%. Untuk proses kedua itu 35% dan juga 40%. Sedangkan proses ketiga yaitu 35% masing-masing Departemen Jasa dan juga masing-masing Departemen Jasa X dan juga masing-masing Departemen Jasa Y. Perkiraan jumlah BOP-nya untuk Departemen Produksi untuk proses pertama yaitu jumlah BOP-nya 180 juta, untuk proses kedua 200 juta, untuk proses ketiga 150 juta, untuk produksi dari Jasa X itu 30 juta, serta dari Jasa Y 60 juta. Ditanyakan, tentukan BOP dianggarkan setelah alokasi dengan menggunakan metode alokasi langsung. Cara pengerjaannya yaitu menghitung BOP dianggarkan alokasi BOP dari masing-masing departemen. Yang pertama untuk Jasa X, BOP Departemen Jasa X sebesar 30 juta, seluruhnya dialokasikan ke tiap departemen produksi dengan proporsi masing-masing. Departemen proses pertama yaitu 30% dikali 30 juta. 30% ini diambil dari sini. Di mana 30% dikali 30 juta hasilnya 9 juta. Begitu pula prosesnya sama dengan departemen proses 2 dan 3, yaitu 35% dikali 30 juta, sehingga totalnya sama-sama 10 juta 500. Dari hasil ini dijumlahkan dan diperoleh totalnya yaitu 30 juta. Sedangkan untuk Jasa Y itu Departemen Jasa Y sebesar 60 juta dan prosesnya sama yaitu seluruhnya dialokasikan ke masing-masing departemen produksi dengan proporsi Departemen 1 sebesar 25% dikali 60 juta yaitu 15 juta, Departemen 2 40% dikali 60 juta sama dengan 24 juta, serta Departemen ketiga 35% dikali 60 juta hasilnya 21 juta, sehingga di total lalu diperoleh totalnya yaitu 60 juta rupiah. Itu merupakan perhitungan menggunakan metode alokasi langsung. Saya di sini akan menjelaskan tentang metode bertahap. Metode bertahap digunakan apabila jasa yang dihasilkan Departemen Jasa tidak hanya dinikmati oleh Departemen Produksi saja, kan? Digunakan oleh departemen lain. Sebagai contoh, dalam jasa pembangkit listrik dan bagian reparasi, yang dimana bagian pembangkit listrik tenaga listrik menggunakan sebagian yang disediakan oleh bagian reparasi untuk memperbaiki dan merawat mesin dieselnya. Dan sebaliknya, bagian reparasi menggunakan pula sebagian jasa yang disediakan oleh bagian pembangkit listrik untuk menggerakkan alat reparasinya. Selanjutnya, metode pengalokasian biaya ini dari Departemen Jasa ke Departemen Produksi dilakukan secara bertahap, dan juga jasa pada Departemen Pembantu akan dialokasikan ke Departemen Pembantu dan juga ke Departemen Alokasi yang lainnya. Nah, di sini ada sedikit ilustrasi dari Departemen Pembantu B memberikan bertahap secara ke Pembantu A, lalu ke Produksi 2 dan juga ke Produksi 1. Selanjutnya, ketentuan metode alokasi bertahap.
BOP Departemen Pembantu di samping dialokasikan kepada Departemen Produksi juga, biaya tersebut dialokasikan juga kepada Departemen Pembantu lainnya yang dinikmati jasanya dari Departemen Pembantu tersebut. Nah, yang kedua, harus ditentukan urutan atau tahapan alokasi biaya Departemen Pembantu. Dan yang ketiga, dalam menyusun tabel alokasi biaya Departemen Biaya Pembantu berada pada kolom sebelah kanan dan biaya Departemen Produksi berada dalam kolom sebelah kiri. Selanjutnya ada contoh kasus. Pada PT Karimata mempunyai 2 produksi, yaitu Departemen 1 dan Departemen Produksi 2, dan juga Departemen Pembantu A dan juga Departemen Pembantu B. Maka anggaran BOP untuk periode waktu tersebut adalah Departemen Produksi 1 senilai anggaran BOP-nya 60.000, Departemen Produksi 2 senilai 80.000, Departemen Pembantu A 50.000, dan Departemen Pembantu B senilai 40.000. Dari taksiran jasa Departemen Pembantu yang dinikmati oleh Departemen Produksi, Departemen Pembantu A tidak mendapatkan dari Departemen Pembantu B. Departemen Produksi 1 mendapatkan senilai 60%, Departemen Produksi 2 mendapatkan senilai 40%, dan juga Departemen B mendapatkan nilai 10% dari Departemen Pembantu A, dan Departemen Produksi 1 mendapatkan senilai 65%, dan Departemen Produksi 2 mendapatkan 25%. Pertanyaannya, hitunglah BOP Departemen Produksi setelah mendapatkan alokasi dari Departemen Pembantu B. Dan yang kedua, hitung tarif BOP per unit jika dasar pembebanan yang dipakai Departemen Produksi adalah jam mesin dengan jumlah yang dianggarkan 10.000 jam. Dan Departemen Produksi 2 menggunakan dasar pembebanan unit produksi, jumlah yang dianggarkan senilai 20.000 unit. Selanjutnya, metode alokasi bertahap. Jawaban dari soal di atas. Keterangannya di sini ada BOP sebelum alokasi. Departemen Produksi 1 senilai 60.000, Departemen Produksi 2 senilai 80.000, Departemen Pembantu A senilai 50.000, dan Departemen Pembantu B senilai 40.000. Kemudian ada alokasi BOP Departemen B. Pada Departemen Produksi 1 senilai ditambah 26.000, Departemen Produksi 2 senilai 10.000, dan Departemen Pembantu A 10% mendapatkan 4.000. Nah, selanjutnya alokasi BOP Departemen A. Departemen Produksi 1 mendapatkan 32.000, Departemen Produksi 2 mendapatkan 21.000, Departemen Pembantu dikurang 54.000. Terus BOP setelah alokasi maka akan mendapatkan hasil Departemen Produksi 1 sejumlah 118.400, dan juga Departemen Produksi 2 sejumlah 111.600. Maka tarif BOP-nya untuk Departemen Produksi 1 118.400 dibagi 10.000 jam maka akan menghasilkan 11,84 per jam. Dan untuk Departemen Produksi 2 untuk ukuran per unit yaitu 111.600 dibagi 20.000 unit maka akan menghasilkan 5,58 per unit. Selanjutnya, metode alokasi aljabar, yaitu biaya Departemen Pembantu akan dialokasikan ke Departemen Pembantu yang lainnya dan ke Departemen Produksi yang lainnya. Jadi di sini merata semuanya mendapatkan, sama seperti yang sebelumnya. PT RAS mempunyai 2 departemen produksi. Contoh kasus. PT RAS mempunyai 2 departemen produksi dan 2 departemen jasa. Perusahaan merencanakan BOP untuk kapasitas normal produksi sebesar 50.000 unit selama 2016. Nah, di sini ada daftar jumlah harganya. Dan dalam kegiatan tersebut terjadi saling menggunakan jasa satu sama lain antara jasa bagian listrik dan juga jasa pemeliharaan, dan proporsi pemakaian jasanya adalah seperti tabel yang ditunjukkan. Gitu. Nah, di sini ditanyakan berdasarkan tabel sebelumnya, maka diminta menghitung BOP masing-masing departemen jasa. Di sini menggunakan formula persamaan aljabar, yaitu X sama dengan A1 ditambah B1 dikali Y, dan Y sama dengan A2 ditambah B2 dikali X. Nah, di sini diketahui X sama dengan 28 juta ditambah 25% dikali Y, dan Y sama dengan 2 juta ditambah 20% dikali X. Caranya menggunakan X dulu. Yang mencari X dulu, yaitu X sama dengan 28 juta ditambah 0,25 yang dimana ini telah didesimalkan dikali Y, yang Y senilai 2 juta ditambah 0,2X, dan maka X sama dengan 28.500 ditambah 500.000 ditambah dengan 0,5X, maka hasilnya X sama dengan X min 0,5X sama dengan 28.500, maka akan menghasilkan X sama dengan 30 juta. Dan selanjutnya Y-nya sama dengan 2 juta ditambah 20% dikali X, dan Y sama dengan 2 juta ditambah 0,2 dikali X-nya senilai 30 juta, maka akan menghasilkan Y senilai 8 juta. Jadi BOP pada bagian listrik setelah mendapatkan alokasi BOP dari bagian jasa pemeliharaan adalah sebesar 30 juta, dan BOP bagian jasa pemeliharaan setelah mendapatkan BOP dari bagian jasa listrik sebesar 8 juta. Selanjutnya, pembebanan biaya overhead pabrik kepada Departemen Produksi. Untuk penentuan tarif BOP, jumlah biaya overhead Departemen Produksi dilakukan setelah alokasi biaya overhead dari Departemen Pembantu.
Lalu dibagi dengan dasar pembebanan yang dipakai masing-masing departemen produksi. Terus atas dasar tarif ini BOP dibagi kepada produk di departemen produksi, dan istilah yang digunakan untuk menggambarkan pembagian BOP di departemen produksi kepada produk disebut sebagai pembiayaan overhead. Dengan adanya hal tersebut, maka menimbulkan 3 macam tarif, yaitu tarif distributor, tarif alokasi, dan juga tarif pembebanan biaya overhead. Selanjutnya, biaya overhead aktual terdepartementalisasi. Biaya ini diikhtisarkan dalam akun pengendalian overhead buku besar, dan juga rinciannya dimasukkan ke dalam buku pembantu overhead pabrik. Nah, departementalisasi overhead mengharuskan setiap biaya dibebankan pada suatu departemen dan juga ke suatu akun biaya pembantu tertentu. Lalu pembebanan ini dikumpulkan dalam kertas kerja analisis overhead departemental yang berfungsi sebagai buku pembantu overhead. Demikian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.